Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reta Meliani dengan NPM A1J022027, Program Studi Pendidikan Non-Formal Universitas Bengkulu. Baiklah, dalam video kali ini saya akan mereview sebuah artikel yang berjudul Analisa Jiwa Kewarganegaraan Generasi Muda Indonesia di Era Digital serta Dampaknya bagi Bangsa dan Negara. Pembahasan ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kepemudaan dengan dosen pengampu Ibu Leni Mantili Hutauruk MPD. Baiklah, langsung saja teman, kita akan membahas tentang review dari hasil artikel. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu judul. Judul dari artikel ini adalah Analisa Jiwa Kewarganegaraan Generasi Muda Indonesia di Era Digital serta Dampaknya bagi Bangsa dan Negara. Menurut saya, artikel ini sangat relevan pada saat ini. Karena kenapa? Saat ini sangat merupakan zaman perubahan reformasi yang lebih dikenal dengan teknologi digital. Maka dari itu saya tertarik menganalisis atau mereview sebuah artikel ini. Dan artikel ini juga sudah menggambarkan isi dari artikel yang akan kita bahas. Pembahasan yang kedua itu ada penulis. Artikel ini dituliskan oleh dua orang yang bernama Yizak Edmund Tio Manalu, dan yang kedua itu ada Fatma Ulfatun Najica. Menurut saya dalam artikel ini penulisan nama sudah benar. Karena kenapa? Karena tidak ada tercantumnya nama gelar di penulisan nama penulis tersebut. Bahasan yang ketiga yaitu ada korespondensi. Dalam artikel ini sudah dilengkapi dengan alamat email seperti yang ini. Alamat email dari penulis artikel tersebut. Selanjutnya juga sudah terdapat nama lembaga pendidikan serta program studi si penulis artikel ini. Jadi menurut saya untuk penulisan korespondensi sudah lengkap, tidak ada kekurangan di penulisannya dan tidak ada singkatan ataupun kata-kata istilah lainnya. Selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu ada abstrak. Dalam artikel ini, abstrak sudah menggambarkan secara singkat isi dari artikel ini yang relevan dengan judul dari artikel, di mana isi dari abstrak ini diawali dengan kepengertian dari kewarganegaraan itu, selanjutnya disusul dengan berbagai tentang era digital pada generasi muda saat ini, di mana pengertian dari kewarganegaraan itu adalah kewarganegaraan merupakan sebuah bentuk sikap setiap individu masyarakat yang secara kolektif dapat membentuk perkumpulan masyarakat dalam suatu bangsa yang bersifat kokoh dan saling menopang antara satu dengan yang lainnya. Ya, dinyatakan juga di era digital di mana teknologi memudahkan generasi muda untuk mampu berkembang menjadi individu yang lebih baik dengan mudah dan cepat. Selanjutnya, perwujudan sikap dari kewarganegaraan generasi muda Indonesia patut diperhatikan sebagai bentuk meningkatkan kepastian kualitas dari generasi muda Indonesia dalam rangka mempersiapkan generasi muda untuk mampu mempertahankan pilar-pilar kebangsaan. Untuk artikel ini dalam abstrak ini sudah dilengkapi dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi menurut saya pribadi dalam abstrak ini sudah cukup bagus dan tidak ada tabel di dalamnya. Di abstrak ini juga selain tidak ada tabel, tidak adanya juga singkatan-singkatan atau istilah-istilah. Terus tidak ada yang mencantumkan nama produk maupun merek. Selanjutnya pada abstrak ini terdiri dari 146 kata. Abstrak ini juga menurut saya
mudah dipahami maupun dari bahasa maupun penulisan. Pembahasan yang kelima adalah pendahuluan. Pendahuluan dalam artikel ini diawali dengan pembahasan populasi. Indonesia merupakan urutan keempat dari populasi yang terbanyak di dunia dengan angka populasi 3,51%. Selanjutnya, Indonesia juga memiliki pemuda sebanyak 64,92% di Indonesia yang menempati 23,90%. Selanjutnya dinyatakan juga bahwa dunia sedang mengalami era reformasi teknologi yang biasa disebut dengan era digital. Era ini memungkinkan berbagai macam kegiatan akan mengalami proses digitalisasi, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut lebih mudah dan cepat untuk dilakukan. Salah satu inovasi digital pada saat ini yaitu dengan adanya kehadiran media internet yang membuat informasi dapat diterima nyaris tanpa saringan dari satu tempat ke tempat lainnya. Selanjutnya dinyatakan juga bahwa pemuda Indonesia memiliki potensi yang besar dalam menggerakkan kenegaraan bangsa. Di saat itu juga ditunggangi dengan arus media digital yang mempublikasikan berbagai hal dari berbagai belahan dunia. Pembahasan yang keenam itu adalah metode. Penelitian pada artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan proses studi literatur yang berkaitan dengan kewarganegaraan dalam suatu bangsa, generasi muda Indonesia, dan perkembangan di era digital. Pembahasan selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Baiklah, saya akan mereview hasil dari penelitian ini yang dapat saya review, yaitu menurut Wuryanta 2004 menyatakan bahwa pada kalangan masyarakat dapat membawa perubahan-perubahan yang membuat masyarakat menjadi ketergantungan kepada informasi digital dan dikendalikan oleh informasi tersebut. Hal ini tentu saja dapat menunjukkan bahwa dampak positif atau negatifnya digital itu tergantung kepada masyarakat itu sendiri. Akibatnya, masyarakat yang sebelumnya bersama-sama menyokong satu sama lain harus dipisahkan oleh paham yang semakin beragam. Sebagai konsekuensi perbedaan yang diterima oleh masing-masing individu masyarakat. Hal ini akan membuat masyarakat terpaksa menghadapi kesenjangan sosial yang dipengaruhi oleh perbedaan kemampuan masing-masing individu masyarakat dalam mengikuti perkembangan era digital. Jadi menurut saya dalam hasil ini sudah jelas bahwa dampak dari era digital ini itu tergantung dengan masyarakat itu sendiri memanfaatkannya bagaimana ataupun menyalahgunakannya seperti apa. Jadi menurut saya pendahuluan ini hasil ini sudah bagus. Untuk review di pembahasan yang dapat saya kutip yaitu generasi muda Indonesia sangat bergantung kepada apa yang dipaparkan oleh media digital. Kondisi ini juga senada dengan menurut dari Wital dalam Nurjana 2014 yang menyatakan bahwa generasi muda saat ini menjadikan media digital sebagai social bible yang menjadi panduan mereka berperilaku dan bertingkah laku. Tentu saja hal ini menjadi sebuah masalah karena pada seharusnya generasi muda menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan panduan dari konstitusi yang ada tertulis pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
Hal ini juga membuat generasi muda melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk eksis di dunia maya dan melupakan esensi dari tindakan-tindakan yang mereka laksanakan. Jadi dapat disimpulkan oleh saya dalam pembahasan ini sudah jelas bahwa generasi muda sekarang sudah sangat bergantungan dengan media digital. Selanjutnya pembahasan kesimpulan. Menurut saya pribadi, kesimpulan dari artikel ini merupakan dengan adanya era digital ini memang memudahkan untuk kita mengakses digital secara mudah dan melakukan apa-apapun secara cepat dan praktis. Namun tidak luput juga dari dampak negatifnya, karena pada zaman sekarang juga masih banyak orang yang menyalahgunakan media digital ini. Selanjutnya juga dapat disimpulkan bahwa generasi muda sekarang merupakan harapan satu-satunya bagi bangsa dan negara untuk memajukan perkembangan kenegaraan ini, dalam rangka juga mewujudkan pemuda-pemuda yang berkualitas dengan bisa menggunakan teknologi digital ini dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya era digital ini, generasi muda Indonesia harus menanggung tuntutan tanggung jawab kenegaraan di tengah kuatnya arus globalisasi. Oleh karena itu, generasi muda Indonesia perlu mengarahkan diri serta difasilitasi oleh lingkungan masyarakat untuk bisa memanfaatkan dengan baik teknologi yang ada, serta untuk meningkatkan dan memajukan kesejahteraan bangsa dan negara. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf untuk pembahasan maupun kata maupun materi yang saya salah ucapkan. Mohon untuk dikritik dan sarannya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan memperhatikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.